warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Bapak yang sudah hadir di ruang BK ini untuk memusyawarahkan ya Ibu tentang potensi dan kelola emosi. Dan materi ini yang saya dapat ketika saya pelatihan kemarin di ruang BTK. Nah, di sini saya ingin memberitahukan apa yang saya dapat ya Bapak Ibu tentang agar kita bisa mendidik anak kita sesuai minat dan bakatnya, terus bisa mengelola emosi siswa tersebut. Di sini kenali potensi. Kenali potensi adalah peserta didik dengan melakukan refleksi dengan mencatat impian dan minat, mencoba hal-hal baru untuk menemukan bakat terpendam, minat umpan balik, dan mengamati kelebihan serta kekurangan yang dimiliki peserta didik. Nah, di sini kan berarti siswa kita memiliki yang namanya minat, dan ada juga kekurangan yang ada di diri siswa tersebut. Ada juga kelebihan yang mungkin belum kita kembangkan gitu ya Bu, yang mungkin entah dari akademik atau di bagian ekstrakurikulernya dan bagian futsal yang kayak gitu ya Bu ya. Di sini refleksi diri. Kenali minat adalah lakukan waktu untuk merenungkan aktivitas apa yang Anda sukai dan membuat Anda bersemangat. Eksplorasi dan cara hal baru adalah cobalah berbagai kegiatan seperti ekstrakurikuler, lomba-lomba, atau proyek kelompok untuk menemukan potensi yang belum terduga. Identifikasi kelebihan dan kekurangan adalah perhatian keunggulan dan kelemahan yang dimiliki oleh siswa karena kelakuan kekurangan yang bisa menjadi jalan untuk menemukan potensi diri yang belum terlihat. Di sini kan kalau siswa itu memiliki tiga gaya belajar ya Bapak Ibu. Biasanya dia memiliki tiga gaya belajar. Itu yang pertama gaya belajar visual, gaya belajar auditory, dan gaya belajar kinestetik. Nah, di situ ada tiga itu. Yang pertama gaya belajar visual. Biasanya siswa itu lebih mudah mengingat dalam bentuk gambar atau tulisan dan berbentuk warna atau grafik yang diterangkan oleh guru. Dia sambil menulis Bapak Ibu. Biasanya seperti itu. Jadi dia kurang, kalau misalkan kita hanya memberikan teori tapi tidak memberikan dia misalkan gambaran gitu kan, jadi dia susah untuk menangkap. Kalau gaya belajar auditory lebih cepat paham jika informasi disampaikan secara lisan, senang berdiskusi, mendengarkan penjelasan atau mendengarkan dari suara gurunya tersebut gitu. Jadi kan ada yang siswa ini misalkan dia hanya mendengarkan seperti indera pendengarannya kan, jadi dia lebih mudah untuk nangkep. Dan kadang kalau misalkan guru menjelaskan, dia sambil berbicara juga, sambil mengingat atau diulang kembali gitu apa yang disampaikan oleh guru tersebut agar siswa itu bisa menyerap atau menangkap apa sih yang dijelaskan oleh guru yang ada di depan. Gaya belajar kinestetik, belajar lebih efektif dengan menyentuh. Biasanya ini seperti kayak praktek ya Bapak Ibu ya, praktek di lapangan misalkan kayak olahraga. Jadi kan dia tahu oh bola ini harus dipegang, terus harus ditendang kayak gitu. Jadi kan dia lebih aktif anak ini kan. Jadi dia daya tangkapnya itu berarti bukan hanya di pembelajaran, tapi dia itu tadi di bagian luar pembelajaran pun dia juga bisa aktif, dan di situ juga bisa mengangkat pembelajaran. Biasanya apa namanya Bu? Kalau biasanya minat bakatnya itu jadi kan terasah gitu loh dari bagian ekstrakurikuler tersebut yang jadi terasah gitu. Ya, jadi terbentuk.
di sini bagian ini ya Bu ya, tentang potensi diri siswa itu berarti ya tetap seperti minat dan bakat. Jadi kita nggak bisa hanya di bagian akademik aja. Jadi kita harus menggali potensi anak ini maunya kemana, terarah gitu. Nah di sini kira-kira nih Bu, selama Bapak Ibu mengajar, ada tidak sih anak-anak itu misalkan nih dia tidak aktif di bagian pembelajaran, tapi di bagian misalkan nih anak-anak kayak futsal atau olahraga yang lain, tapi dia minatnya sangat luar biasa gitu, tapi itu di bagian akademik suka maaf kayak tinggalin jam pembelajaran gitu, sering tidak di lapangan, sering ya, sering terjadi. Nah, jadi ya itu tadi Bu, jadi kayak gimana tanggapan Ibu jika terjadi seperti itu, jika anak jarang masuk tapi dia di bagian kegiatan luar sekolah, tapi itu dia membawa prestasi, tapi prestasinya bukan di akademik. Biasanya apa yang Ibu lakukan sebagai guru kelas atau sebagai di sini ada mungkin wali kelas? Saya berikan ngobrol, dianalisa kenapa, ditemukan kenapa sih tidak minat untuk belajar di kelas. Kemudian setelah ketahuan apa sih alasannya, cari solusi di sana. Kemudian cari juga rumusannya masalahnya kenapa. Jadi terus kira-kira gimana nih solusinya ya supaya kalau lagi minat belajar dalam kelas ini. Ya, jadi menggali lagi itunya ya Bu ya, motivasi anak ini maunya kemana, tapi sambil mengarahkan kalau pembelajaran itu juga penting gitu ya Bu ya. Sebelumnya nih biar kita semangat, kita es breaking dulu ya Bapak Ibu. Oke. Kayak berdiri di sini karena biar saya berdiri aja Bu ya. Oh ya, ini aja deh kalau nggak kita ini aja. Tepuk cinta, cinta kecil, cinta besar, cinta besar. Terima kasih Bapak Ibu, udah semangat ya. Oke, materi yang kedua ya Bapak Ibu. Di sini saya ingin menjelaskan tentang sosial emosi. Nah, di sini saya ingin memberikan kertas untuk Bapak Ibu sebagai ini seperti ini Bu. Anggaplah ini emosi Ibu yang Ibu keluarkan ketika Ibu sedang ada masalah gitu ya Bu ya. Ya, semua dapat. Nah, tolong dibagi dua ya Bapak ya. Hah? Iya, kayak gitu. Nah, di sini saya akan menceritakan ya Bu ya, sebuah kisah. Nah, anggaplah kertas itu adalah emosi Ibu, gambaran Ibu ya. Nah, itu ketika saya ceritakan kalau Ibu pengen remos, pengen Ibu hancurkan, anggaplah itu yaitu tadi emosi Ibu yang meluap-luap diluangkan di kertas tersebut ya Bapak Ibu. Di sini saya akan menceritakan pagi itu Bapak Ibu guru berangkat ke sekolah mengendarai sepeda motor. Bahan ajar yang sudah disiapkan rapi digantungkan di motor. Namun beberapa meter sebelum sampai sekolah, motor mendadak mogok karena kehabisan bensin
Dengan susah payah Bapak Ibu guru mendorong motor hingga sampai ke sekolah. Bagaimana perasaan Ibu ketika mau berangkat sekolah, terus keadaan itu tadi bensinnya habis dan didorong gitu Bu. Nah itulah ya Bu ya, jadi luapkan emosi Bu di sana. Lanjut ceritanya. Sampailah Bapak Ibu di kelas. Hampir semua siswa datang tepat waktu, namun belum sempat suasana stabil, Andi masuk terlambat. Ia hanya menunduk sambil berkata, "Maaf Bu, Pak, saya telat." Bagaimana perasaan Ibu dari awal cerita yang tadi motor habisan bensin didorong, belum lagi menghadapi siswa yang datang terlambat ya Bapak Ibu. Setelah itu pembelajaran pun dimulai, namun saat akan menggunakan bahan ajar yang sudah disiapkan, Bapak Ibu guru bersadar bahwa bahan tersebut tidak ada. Dicari ke sana kemari, tetap tidak ada, tidak ditemukan. Dengan terpaksa Bapak Ibu guru melanjutkan mengajar seadanya. Bayangan aktivitas mengajar yang seru seketika buyar. Nah, Ibu sudah menyiapkan bahan ajar yang sudah matang. Tiba-tiba bahan ajar itu tidak ada tertinggal. Apa yang ada di diri Ibu gitu kan? Emosinya seperti apa gitu kan? Jadi Ibu silakan luapkan di kertas yang sudah saya bagikan. Boleh langsung diluapkan, mau di ini, karena kita sekarang lagi anggaplah kertas yang dipegang itu emosi Ibu yang saat kejadian yang terjadi gitu. Apa Ibu yang saya ceritakan itu adalah Bapak Ibu gitu. Emosi ya. Di tengah pelajaran, saat Bapak Ibu mengajar, Andri terlihat memberikan perhatian. Dia menunduk di bangkunya. Saat didekati, ternyata Andi sedang terlelap ketiduran. Nah, Andi ini sudah datangnya telat. Udah gitu Ibu sedang menjelaskan dia ketiduran. Gimana Bu perasaannya saat itu, saat mengajar? Gitu, ya. Nah, setelah itu tak lama kemudian ada seorang bapak mengetuk pintu kelas. Bapak Ibu mengetuk pintu di kelas. Bapak atau Ibu guru membuka pintu dan menghampirinya. Bapak itu berkata, "Maaf, saya pamannya Andi. Sebetulnya Andi sudah 3 hari di rumah sakit karena menunggu ayahnya yang sedang sakit. Meski kurang tidur, tapi Andi maksa selalu ingin sekolah karena tidak mau ketinggalan pelajaran. Sekarang saya izin mau jemput Andi karena ayahnya masuk ICU." Jadi Andi ini ternyata punya permasalahan di rumah Bapak Ibu. Ya itu tadi sudah datang terlambat karena terus memang ayahnya yang sedang sakit. Terus dia juga kurang tidur. Gitu ya Bapak Ibu. Nah jadi kan kita baru tahu nih permasalahan si anak, kenapa dia datang terlambat, kenapa dia tidur di kelas. Ternyata permasalahannya itu yaitu ada di keluarga. Paman Andi juga mengeluarkan sebuah bungkusan dari tasnya. "Oh ya Pak, Bapak Ibu guru, tadi saya di jalan menemukan bungkusan ini. Saya tadi cek isinya buku dan ada nama sekolah ini. Jadi saya bawa. Siapa tahu Ibu guru bisa mengembalikan kepada pemiliknya." Bu guru melihat dan ternyata itu adalah bahan ajar yang dia cari-cari. Andi dan pamannya pun berpamitan. Ternyata ketika dia mendorong motor, ternyata bahan ajar itu jatuh dan ditemukan oleh pamannya Andi. Kemudian kelas dengan bahan ajar yang sudah kembali di tangan, Bapak Ibu guru melanjutkan pembelajaran dengan semangat menggunakan bahan yang telah disiapkan. Pelajaran pun berjalan dengan penuh kegembiraan. Nah, di sini saya pengen nanya nih Bapak Ibu, bagaimana kondisi kertas Bapak Ibu yang sedang dipegang saat ini? Ya.
Oke, saya pengen tanya dulu nih, yang benar-benar hancur. Budi ini boleh, kenapa Bu? Apa yang Ibu rasakan pada saat di cerita tersebut? yang lebih telat bagikan juga masuk kelas ternyata murid terlambat kesel gitu. Ya betul. Ya itu tadi ya Bapak Ibu udah ada motor, kemudian pilih, akhirnya kesal, ya kesal. Tapi setelah kita tahu perlahannya, barulah kita memaafkan. Namanya itu tadi ya Bapak Ibu, ngabuk ya istilahnya, datang terlambat karena yang tadi dibantu sang ayah, karena ayahnya sedang sakit. Belum lagi dia kurang tidur itu ya itu tadi karena sambil ingin belajar di sekolah, dia tetap ingin tidak mau tinggal pembelajaran. Akhirnya yaitu dia tetap sekolah tapi dalam keadaan ngantuk. Apakah ini di sini saya mau nanya ya Bapak Ibu, apakah ini menyesal dengan keadaan kertas tersebut? Tidak. Oh tidak. Coba kenapa Bu? Ulang. Kalau saya setengah ya Bu, setengah nah, keselnya saya ini karena motor saya sendiri mogok. Wah. Yang kedua karena kalau saya nggak kesel ini anak itu terlambat, saya marah karena saya ngerasa kayak kejadian saya nih baru motor itu kan lama jadi otomatis terlambat pasti ada kejanggalan gitu. Nah setelahnya ini saya mengurus lagi ini karena dia tertidur. Walaupun memang saya belum melakukan pendekatan tersebut ya. Jadi ya itu tadi kita nggak tahu situasi saya adalah tapi ini merasa terganggu karena pada kalanya selama tuh ada sebab akibat gitu karena kayak saya mogok saya terlambat terlalu lama itu pasti ada masalah gitu. Jadi cuma setengah saya tinggal Ya terima kasih pula. Ke Pak Zainal saya lihat kayaknya masih utuh ke kertas. Iya. Ada alasannya tidak Bapak sebelumnya? Kalau kenapa saya dari itu tersebut emosi saya itu tidak meluap karena yang pertama itu saatnya pribadi. Yang kedua masalah pribadi saya tidak tempatkan di tempat pekerjaan, jadi saya profesional ini masalah pribadi. Ya lanjut ke cerita kedua bahwa anak itu terlambat. Saya berpikir ya sejauh saya juga mungkin hal yang sama terjadi pada anak tersebut nanti terlambat sehingga materi ya bahan ajar yang saya siapkan yang sempat digunakan ternyata hilang atau terjatuh. Nanti saya masih bisa menahan emosi saya karena apa masih banyak karena kami dulu diajarkan untuk menciptakan metode yang lebih banyak sehingga ada alternatif ketika barang atau bahan ajar tadi terjadi atau hilang atau lupa kita mengatur dan ketiga ternyata emosi saya tidak melulu terbayar karena kehadiran dari pamannya si anak tadi datang menjelaskan keadaan kondisi dan hikmahnya dikembalikan pula ke media pembelajaran saya. Jadi secara sendiri saya pribadi menganggap urusan pribadi dan keadaan itu pasti ada alasannya, jadi saya bisa berbeda untuk saya untuk Berarti Pak Zainal bisa menahan dan mengontrol emosi. Terima kasih ya Bapak ya. Di sini juga Bapak Ibu ada yang namanya pembelajaran yang sosial emosi ini dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pembelajaran sosial emosi yaitu yang pertama menyadari diri, setelah itu mengelola diri dan menyadari diri, mengolah diri mengambil keputusan, bertanggung jawab, terampil berrelaksasi. Nah, di sini saya pengen menjelaskan
tentang menyadari diri, kemampuan untuk memahami emosi, pemikiran, dan nilai-nilai yang mempengaruhi perilaku dalam berbagai situasi. Seperti yang tadi Bu, dia menyadari ketika bahan ajar itu seperti yang dijelaskan oleh Pak Zainal, dia bisa mengontrol emosinya dan dia menyadari sepenuhnya bahwa hal itu ada sebab dan akibat. Mengelola diri, kemampuan untuk mengatur emosi, pemikiran, dan perilaku secara efektif pada situasi yang berbeda. Sama yang saya Pak Zainal ceritakan tadi, dia bisa mengatur emosi dan perilakunya secara efektif. Dia tidak istilahnya permasalahannya mendorong motor tadi ya kayak itu karena masalahnya pribadi, jadi tidak bisa disangkut-pautkan sama pembelajarannya akan berlangsung gitu ya. Sama mengambil keputusan bertanggung jawab, membuat pilihan yang tepat dan konstruktif pada situasi tertentu, tampil berrelasi, kemampuan memahami perspektif yang berbeda termasuk berempati terhadap orang lain. Nah di sini kita udah perlu ya Bapak Ibu memberitahu nih sama siswa sikap berempati terhadap orang lain. Biasanya itu sudah diajarkan dari SD ya tentang bersikap empati, terus peduli terhadap orang lain. Nah itu harus dikembangkan lagi kepada peserta didik kita agar kadang kan namanya nih senyum, sapa, salam itu kadang anak nih ketika ketemu guru saya tadi udah langsung takut pergi tanpa menyapa gitu ya. Beda sama zaman yang mungkin dulu ketika ketemu guru kita meluk dan salam gitu kan sama gurunya. Di sini apa itu ketika nih belajar sosial emosi mengacu pada upaya pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan sosial emosi anak sejak dini. Tujuan dari pembelajaran sosial emosi adalah membantu anak memahami, mengelola emosinya, mengembangkan hubungan yang sehat dengan orang lain, membangun keterampilan komunikasi, serta membentuk perilaku yang positif. Nah, di situ kita mengembangkan lagi di sini, makanya nih saya panggil, saya ajak Bapak Ibu guru ketika nih ada anak yang namanya tadi dia belum tahu yang namanya tentang potensi dirinya secara penuh dan belum juga bisa mengontrol emosinya pada materi yang sebelumnya. Apa kira-kira yang dapat Bapak Ibu simpulkan dari sosial emosi dan potensi diri terhadap siswa? Oke, silakan Bu Dini. Dari materi yang kemarin yang pertama saya dapat menggali potensi dari siswa agar dapat dikembangkan lagi apakah siswa lebih ke akademik atau non akademik. Di sini saya sebagai guru mata pelajaran sudah sampai menggali kelas 10 BK. Sosial emosi di sini saya sebagai guru mata pelajaran dapat mengendalikan emosi, apalagi saya mengajar di kelas itu di mana kasat kalian dari SD ke SMP. Terima kasih Bu Dini. Ada lagi yang kira-kira memberikan pendapatnya tentang sosial emosi dan potensi diri siswa yang ada di kelas? Silakan Pak Reza. Jadi kesimpulannya antara sosial emosional dan potensi untuk kesimpulannya sangat-sangat bermanfaat untuk dipraktikkan di lingkungan sekolah, kebutuhan siswa. Ternyata memang dari sektor berbeda saja, dari guru mata pelajaran kami dan seluruh warga sekolah yang memang ada keterkaitan di dalamnya. Jadi kalau terbangun kolaborasi yang baik, maka akan tumbuh resiliensi. Resiliensi itu tumbuh, maka akan pengendalian potensi dan pengelolaan sosial emosional itu akan terjadi secara otomatis, berjalan baik, dan ke depan mereka lebih mudah untuk mengikuti KPM yang berlangsung. Jadi sih, Terima kasih Pak Reza. Jadi ya itu tadi kita
guru dan wali kelas begitu ya Pak Reza ya. Iya Ibu. Terima kasih. Dari materi ini saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu karena sudah menghadiri atau kita istilahnya itu bahasanya ini saya memberikan pembelajaran yang saya dapat kemarin dan Bapak Ibu dapat menyimpulkan juga apa sih arti dari potensi diri dan sosial emosi terhadap peserta didik dan terhadap diri kita sendiri ya Bapak Ibu. Nah di sini saya ingin memberikan ini Bu, misalkan kayak kita nih yang saya dapat apa sih yang 7 jurus itu, apa sih materi yang didapat sama Bu ini tentang 7 jurus BK. Nah di sini saya ingin memperkenalkan ya Bu ya, tapi sambil kita gerakkan gitu ya. Jadi 7 jurus itu seperti apa gerakannya, potensi mengenal potensi itu seperti apa. Jadi kita sama-sama ya Bapak Ibu ya. Oh santai katanya ada kameranya. Bener ya Bapak Ibu ya? Itulah ya Bapak Ibu 7 jurus BK. Jadi yang untuk selanjutnya bisa kita belajar lagi sama-sama ya Bapak Ibu di pertemuan selanjutnya gitu ya Bapak Ibu. Terus terima kasih juga Bapak Ibu sudah meluangkan waktu di hari ini sudah mau berkumpul di ruang BK. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.